Saudaraku, permenungan malam ini akan saya ambil dari kisah orang Samaria yang baik hati. Maka saya akan bacakan apa yang tertulis di dalam Injil Lukas tentang orang Samaria yang baik hati. Bapak Ibu, perumpamaan ini hanya ditulis oleh Injil Lukas. Tidak ada Matius, Markus, Yohanes, tidak ada. Artinya apa? Ini kisah yang unik sekali. Mari kita dengarkan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya, dan sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia naikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan hari ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dengan berkata, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Maka kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Anda tahu nggak kenapa Yesus sampai memberikan perumpamaan seperti ini? Ada apa? Karena Yesus, kalau lihat di dalam Injil Lukasnya, Yesus itu berhadapan dengan orang munafik. Siapa orang munafik? Ahli Taurat dan orang Farisi. Jelas. Mengapa mereka munafik? Karena mereka terlalu puas dengan hidup rohani yang ritual. Yang hanya doa, melakukan sabat, tidak salah harus benar. Tidak boleh melakukan hal-hal yang haram. Itu. Jadi mereka sangat saklek dengan aturan hidup rohani. Jadi kalau mereka sudah merasa bahwa hidup mereka rohani mereka benar, puas. Mereka merasa dekat dengan Tuhan. Maka hati-hati. Apakah orang seperti itu tidak ada di zaman sekarang? Ada. Tapi diam-diam ya. Ada. Orang ini rajin ke gereja. Kalau misa sampai mermelek. Serius. Tapi waktu keluar gereja,
Di parkiran gereja macet sedikit saja. Tat, tat, tat. Lama amat sih. Dia hanya merasa puas, berdoa saja, merasa sudah cukup. Ini orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang bisa terjadi sombong rohani. Kenapa? Karena waktu berdoa merasa begitu dekat, merasa disentuh oleh Tuhan, lalu merasa apa? Merasa bahwa Allah sungguh baik pada saya. Cukup, berhenti sampai situ saja. Bapak Ibu, saya itu 2 hari baru pulang dari Israel. Saya membawa ziarah 40 orang 3 romo dengan saya. Dan waktu hari Jumat kita mendarat di Mesir, hari Sabtu terjadi penyerangan di Gaza. Rame. Lalu kita semua ketakutan. Masuk ke Israel atau jangan? Kita ribut. Lalu mereka bertanya, Romo bagaimana Romo? Boleh saya ngomong? Boleh. Bu, Pak, memang gak terjamin masuk ke Israel apakah selamat atau tidak. Karena peluru kendali kadang-kadang ada yang iseng. Nah kalau di Israel kita ziarah, meledak, kena, akan ada berita di Kompas 3 romo mati syahid. Tapi 37 umat mati konyol. Kenapa? Karena Bapak Ibu masih punya keluarga, masih banyak utang. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak ke Israel. Lalu kami ke Sinai. Dan waktu saya jalan ke Sinai. Sampai di Sinai hanya kelompok kami saja, sepi. Dan saya berdoa. Waktu mimpin doa, tiba-tiba saya dapat anugerah air mata. Saya nangis terus. Sampai umat di samping saya memegang saya. Tenang Romo, sabar Romo, maafkan. Apaan sih kata saya itu. Lalu orang itu setelah doa selesai deketin saya. Romo, kenapa Romo menangis? Tersentuh? Iya. Tersentuh apa? Saya sedih, takut. Kenapa Romo? Karena pulang dari Israel harus cari dana untuk katedral. Sedihnya kenapa Romo? Kalau nggak dapat sesuai target, saya pulang jalan kaki ke Bandung. Bapak Ibu, apakah kalau orang sudah tersentuh bisa menangis itu cukup dalam hidup rohani? No. Karena kalau Allah menyentuh Anda, itu berarti apa? Anda harus semakin mudah dipakai Tuhan. Itu. Jadi bukan setelah Anda disentuh, diberkati oleh Tuhan, menang. Sedang ngapain Pak? Nunggu dipanggil Tuhan. Kata saya nggak mungkin dipanggil Tuhan Pak. Kenapa Romo? Bapak budak kata saya itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih jangan pernah lupa. Setiap pengalaman rohani itu harus membuat manusia semakin mudah dipakai oleh Tuhan. Kalau Allah semakin memberkati Anda, berarti apa? Anda dipanggil oleh Tuhan untuk semakin mudah membagikan cinta. Maka pengalaman rohani bagi Yesus yang penting adalah apa? Hidup rohani yang didasarkan oleh tindakan kasih. Karena tindakan kasih itu adalah tindakan berani keluar dari diri sendiri. Tindakan kasih itu bukan hanya berpikir, Romo wong ini rezekinya saya kok. Saya yang capek kok. Kenapa harus disumbangkan? Kenapa harus dibagikan? Kadang-kadang saya itu ngelus dada loh kadang-kadang. Ngelihat ibu-ibu kalau beli minyak wangi Louis Vuitton.
tas Hermes. Ya, Prada, semua tuh tanpa nawar. Tuku. Edan. Duite ora ono serine. Tapi beli telur sekilo di pasar ditawar, men. Sampai si bapaknya mau bunuh diri. Dan kalau kolekte ke gereja, mikir Kalau ke gereja, itu kolektenya sudah kuel-kuel, khusus. Jadi udah nggak milih-milih lagi, ceklok, langsung. Dan pasti 10.000. Jadi kok aneh bagi saya, kok aneh ya. Ini berkat dari Tuhan, dikasih oleh Tuhan untuk menyenangkan diri sendiri, nggak mikir pangpong. Untuk menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu kan sudah nyumbang toh ya? Sudah, betul? Betul. Saya tanya, angkat tangan. Apakah setelah Anda nyumbang Anda menjadi fakir miskin? Coba angkat, akan dipelihara oleh gereja. Tidak toh. Apakah Anda setelah memberikan usaha Anda makin seret? Enggak. Apakah usaha Anda semakin lancar? Haleluya kalau terjadi seperti itu. Kalau tidak, mohon doa kepada Bapak Uskup. Ada yang salah. Yang salahnya adalah apa? Anda ingat bahwa yang membuat berkat itu menjadi berat dalam kehidupan manusia adalah apa? Karena kita terlalu menggenggam berkat. Sampai berkat itu kalau salah digenggam akan jadi musibah. Akan menjadi musibah. Bapak Ibu, mari kita lihat sekali lagi. Kalau Yesus tadi berkata bahwa hidup rohani, kalau hidup Yesus mengajarkan tentang apa? Hidup yang didasarkan oleh kasih. Ini adalah ajaran Yesus yang konsisten. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Ini adalah ajaran dan tindakan Yesus. Kasih. Bahkan orang yang tidak layak dikasihani pun Yesus kasihi. Dan Bapak Ibu yang terkasih, rupanya setelah saya coba renungkan, tindakan orang Samaria ini adalah tindakan Tuhan. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan apa? Walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Jadi memang Allah itu merendahkan diri untuk mencintai kita. Allah memperlakukan kita adil? Setuju? Allah kalau memperlakukan kita adil, habis kita. Ya iyalah, karena kita banyak salahnya. Allah memperlakukan kita dengan kerahiman, dengan belas kasih. Kelak Allah akan menghakimi kita dengan adil, betul. Tetapi sekarang di dunia ini Allah hanya memberikan kerahiman, kemurahan hati. Lihat, Anda walaupun tidak pantas dan tidak layak, Allah tetap hadir memberkati kita. Jadi bukan berarti ada seorang bapak, Romo, saya itu dagang. Tetangga saya juga jualan, saya jaga toko. Lalu pas siang-siang saya lihat toko dia kok rame. Toko saya nggak rame. Lalu gimana Pak? Ya saya berdoa, Tuhan berkati toko saya supaya banyak yang beli. Lalu saya tanya, lalu setelah doa gimana Pak? Tetap nggak ada yang beli Romo. Kenapa Romo? Terus saya ngomong, Pak telat. Si orang itu sudah doa duluan. Jadi Tuhan sudah nganter ke dia. Pas habis yang belanja, Bapak doa. Tuhan berkata, habis.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihatlah. Lihatlah. Apakah doa itu menjamin hidup kita akan semakin mudah? Hah? Ya, betul, percaya. Tidak otomatis doa itu membuat hidup mudah. Doa itu membuat hidup kita kuat. Nah, kenapa? Karena tadi Yesus ingin memanggil kita untuk dalam belas kasih, dalam kehadiran Tuhan. Jadi memang pengalaman kerahiman Tuhan itu penting sekali dalam hidup manusia. Saya teringat 3 bulan yang lalu saya tinggal di paroki. Seorang ibu memasuki usia ke-60. Ibu itu tiba-tiba divonis kanker. Dan kankernya stadium 4. Ia WA saya, tolong doakan Romo. Saya harus menghadapi kemo. Lalu saya berdoa dan saya mengambil waktu sejenak untuk ngobrol dengan ibu ini. Bu, bagaimana? Ibu sedih. Ibu itu berkata apa? Romo, waktu pertama saya harus mendengar kenyataan bahwa saya kanker, saya nangis, saya sedih. Saya drop. Terus, apakah ibu menyalahkan Tuhan? Ibu itu berkata, Romo, syukur saya tidak menyalahkan Tuhan. Loh, kok bisa Bu? Ya Romo, 59 tahun Tuhan sudah memberkati saya. 59 tahun Tuhan sudah menjaga saya. Saya tidak pernah sakit, saya sehat. Kalau menginjak tahun ke-60 tiba-tiba saya divonis kanker. Ya sudah, saya terima. Saya tetap bersyukur. Lihat, orang yang hidup di dalam kerahiman Tuhan adalah orang yang tidak mudah goyah, hancur oleh apa? Oleh penderitaan sedikit. Oleh kesakitan. Jadi walaupun dia menderita, dia tidak pernah kehilangan cinta Tuhan. Ini orang yang hidup di dalam kerahiman. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat bahwa pengalaman kerahiman adalah pengalaman yang mutlak kita alami. Maka jelas sekali tadi orang yang mengalami kerahiman Allah, orang Samaria, beda dengan ahli Taurat, perampok, orang Lewi. Lihat. Bagaimana orang-orang lain melihat orang yang dirampok. Ahli Taurat melihat orang yang dirampok sebagai topik untuk dibicarakan. Ini halal atau tidak ya? Haram enggak ya menyentuh dia? Dia itu seperti mati. Enggak boleh didekatin dalam hukum Yahudi. Para perampok melihat korban sebagai objek untuk dimanfaatkan. Orang Lewi melihat korban sebagai apa? Masalah yang harus dihindari. Yang punya penginapan melihat korban sebagai apa? Pelanggan yang harus dilayani supaya dia mendapatkan keuntungan. Tetapi bagi orang Samaria, korban itu dilihat sebagai apa? Manusia yang perlu ditolong dan diselamatkan. Ini. Jadi manusia yang hidup di dalam kemurahan hati Tuhan tidak pernah tega memanfaatkan penderitaan orang lain. Manusia yang hidup di dalam kemurahan hati Tuhan selalu mudah seperti Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kalau bukan saya, lalu siapa? Lalu siapa yang akan tergerak? Jadi saya teringat sekali pengalaman kasih, dicintai Tuhan, itu amat penting. Ingat, kalau Bapak Ibu ngelihat seperti ini, kisah siapa? Siapa? Benar, anak-anak bagus. Sakyus, karena saya pernah ngajar pembina iman cerita. Lalu pembina iman ini cerita dengan
dengan lantangnya di depan Bina Iman Anak. Saya sedang ada di situ. Anak-anak Yesus datang ke kota Yeriko. Di tengah kota dia melihat pohon ara. Dan di atas pohon ara dia lihat Lazarus. Lalu anak-anak, bukan Lazarus, Sakius. Lalu si kakak itu kan malu. Masa dia salah? Lalu si kakak itu putar otak dan langsung teriak, Lazarus. Lalu anak-anak, bukan Lazarus, Sakius. Tidak, diam. Yesus langsung berkata, Lazarus turun, itu kan tempatnya Sakius. Dan Yesus melihat kepada Sakius dan berkata, Sakius, ayo naik ke atas. Saudaraku, lihat, Sakius orang yang begitu hidupnya terobsesi oleh uang. Dia kumpulkan dari pekerjaan dia. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, Yesus hanya berkata apa? Sakius, turun, aku akan menumpang di rumahmu. Lihat, orang yang dihindari, orang yang selalu dibenci, orang yang selalu disalahkan, dipeluk oleh Yesus. Maka setelah ketemu Yesus, apa yang dikatakan oleh Sakius? Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan bila ada orang yang diperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan, sudah setengahnya dikasihkan kepada orang miskin, tinggal setengah akan dikembalikan kepada orang yang kuperas 4 kali lipat. Banyak gak yang diperas oleh Sakius? Banyak. Lalu Sakius punya apa? Yesus. Sakius punya Yesus. Jadi di dalam hidup Sakius, akhirnya apa? Allah menjadi unsur utama di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kebahagiaan tidak akan pernah bisa didapatkan oleh hal-hal di dunia ini. Hanya Allah. Yohanes Maria Vianney mengatakan kebahagiaan diperoleh dari mengasihi Tuhan. Apakah kebahagiaan diperoleh dari uang? Anda punya uang, toh uang hanya bisa memuaskan apa yang Anda inginkan. Setelah itu gak puas, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Apakah kecantikan? Saya kadang-kadang tertarik juga dengan ibu-ibu cantik. Tapi setelah dilihat lama-lama, lumer juga kecantikannya. Semua leleh. Saudara. Maka saya kalau dengan OMK saya berbicara, nah anak muda, laki-laki, cari istri jangan yang cantik. Lalu bagaimana Romo? Cari yang jelek. Kenapa Romo? Kalau yang cantik lama-lama jelek. Kalau yang jelek konsisten jelek. Kau tidak akan pernah kecewa dalam hidupmu. Jadi saudaraku yang terkasih, mau dikatakan apakah yang membahagiakan saya karena saya punya kekuasaan? Mohon maaf, sharing lagi dikit. Dulu saya waktu kecil ingin jadi pastor. Wah, kalau sudah jadi pastor pasti bahagia. Setelah saya jadi pastor, banyak penderitaan. Lalu saya berpikir waktu jadi pastor, mungkin kalau jadi uskup lebih bahagia. Anda tahu saudara-saudaraku, banyak pastor yang setelah jadi uskup penuh dengan penyakit saudara-saudara. Penuh penderitaan. Jadi akhirnya saya berkata, Tuhan jangan aku jadikan uskup, jadikan aku YouTuber saja. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa kebahagiaan itu bukan di luar Tuhan. Kebahagiaan itu adalah apa? Pada saat kita bisa bersyukur. Bisa bersyukur. Dan rasa syukur itu membuat orang bisa melihat sesamanya dengan mata Tuhan. 2 kisah terakhir. Saya sering sekali menceritakan ini. Saya bahagia dengan cerita waktu saya di rumah retret Pratista. Saya ketemu anak SD, polio, kakinya X. Dia jalan begini. Ke rumah retret. Saya lihat, dia bawa banyak tas.
karena mau retret. Saya tanya, halo, hai Romo, mau kemana? Retret Romo. Oh, kamu di kamar berapa? Kamar 7 Romo. Ya sudah, saya bawakan ya. Enggak Romo, saya masih bisa Romo, saya masih bisa. Terima kasih Romo, terima kasih. Kamarnya di sana ya Romo. Ya, silakan ke sana. Terus tiba-tiba ada temannya di belakang. Romo ya? Iya, boleh bawain tasnya gak Romo? Oh asem tenan gue gile, kata saya itu. Dan anak yang polio ini sewaktu retret, kan namanya anak SD, ada acara lari, dia jatuh. Dan setiap jatuh, teman-temannya tuh langsung mengangkat dia. Dan setelah diangkat, dia selalu teriak, terima kasih ya, terima kasih, lari lagi, gubrak jatuh lagi. Tapi temannya ngangkat lagi. Dia terus teriak, terima kasih, terima kasih. Saya kagum sekali dengan anak ini. Sampai akhirnya misa penutup, dia duduk di depan. Dan duduknya hebat Pak. Dia duduk misa, itu gini. Anak ini duduk misa semangat sekali. Sampai saya itu kaget, kagum. Dan waktu khotbah saya itu tanya, nak boleh tanya sedikit? Boleh Romo, boleh. Kamu sejak kapan polio? Sejak kecil Romo. Saya sejak kecil Romo pakai krek, pakai besi. Saya kalau jalan dulu begini dan jatuh. Tapi mama selalu ngangkat saya, gendong saya. Saya selalu dijaga oleh mama. Mama saya baik Romo. Lalu saya sekolah, saya sudah nggak pakai lagi besinya. Saya sudah bisa. Tapi kadang-kadang saya masih jatuh. Teman-teman bantu saya. Saya senang Romo. Terima kasih. Saya punya teman-teman yang baik juga Romo. Lalu saya ngomong, nak, kamu pernah iri gak dengan teman-teman kamu? Kakinya sehat, lari, gak pernah jatuh. Apa anak itu berkata, Romo, kalau Tuhan mau saya lahir seperti ini, gak apa-apa. Saya masih bahagia punya mama yang baik, teman-teman yang baik pada saya. Itu udah cukup Romo, udah cukup. Orang bersyukur adalah orang yang selalu melihat hal yang baik walaupun di dalam kegelapan. Peristiwa kedua adalah peristiwa ayah ibu saya. Ibu saya setelah pensiun stroke. Dan stroke, ayah saya tentara, ibu saya bidan. Dan sewaktu stroke, ibu selalu dirawat oleh ayah. 8 tahun. Ibu dimandikan oleh ayah. Dan suatu saat kami anak-anaknya berkata kepada ayah, ayah kita cari suster ya yang bantu ayah. Apa ayah katakan? Nggak perlu. Ibumu sewaktu aku muda melayani dan mencintai aku. Kalau sekarang mbokmu sakit, jatah saya melayani dia. Maka kata Yesus yang terakhir adalah kata yang menarik sekali. Pergilah dan perbuatlah demikian. 2 kata yang bagus. Orang hanya bisa berbelas kasih kalau berani pergi dari zona nyaman. Pergi dari ketakutan. Pergi dari ketidakpercayaan kepada Tuhan. Kalau Anda merasa dengan menyumbang nanti rezeki Anda habis, maaf, Anda tidak percaya pada kemurahan hati Tuhan. Maka Bapak Ibu, malam ini kalau Anda dipanggil hadir di tempat ini, Allah ingin memberkati. Kita mencoba tenang sejenak. Kita mencoba hening. Kita dengarkan hanya orang yang dikasihi Tuhan yang bisa berbagi seperti Sakeus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita mencoba menenangkan hati. Kita menyanyikan sebuah lagu, Pujilah Tuhan. Bless the Lord my soul. Malam ini adalah malam yang penuh berkat. Dan Anda adalah orang-orang yang diberkati. Katedral adalah ibu gereja di dalam keuskupan kita. Mari kita wujudkan apa yang Tuhan mau bagi kita.
Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Katakan sekali lagi. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Bless the Lord, my soul.